Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan berbicara tentang musim politik atau tahun-tahun politik. Yang mungkin tidak lama lagi ya, sekitar 4 bulanan lagi. Persis bulan 2 2024 kita akan Indonesia akan mengadakan perayaan politik atau pilpres pemilihan presiden. Itu disebut perayaan demokrasi juga atau macam-macam lah istilah-istilah itu. Namun sembari di dalam perpolitikan kita, selalu saja di dalam setiap tahun politik ada yang berbicara tentang politik identitas, bahwa politik identitas itu adalah cara politik yang tidak baik atau cara politik yang tercela di dalam perpolitikan. Kenapa? Seakan-akan ketika seseorang berbicara tentang identitas dirinya di kampanye atau di mana saja di dalam pentas politik, itu menjadi cara busuk untuk membujuk atau merayu orang lain untuk memilihnya. Padahal ketika seseorang meninggalkan identitasnya, itu artinya dia tidak lagi menjadi manusia atau tidak lagi menjadi warga negara. Di situ ambigunya. Tapi pembicaraan politik identitas ini semakin marak, gitu. Semakin marak dan terjadi di mana-mana, di kampus-kampus, di organisasi-organisasi dan sebagainya itu. Tentu pembicaraan ini terlihat menjadi politis karena di dalam pembicaraan itu menyerang secara tidak langsung salah satu kandidat di dalam pilpres ini dia. Nah, ini yang ingin saya bahas. Sebenarnya ketika kita berbicara politik identitas, apakah itu menjadi edukasi politik yang baik, atau justru membicarakan politik identitas secara mendalam itu justru adalah cara politik yang tidak baik, edukasi politik yang tidak baik. Maksud saya begini, banyak orang yang berkata kemudian pada akhirnya menakar seberapa politis seseorang membawa identitasnya di dalam panggung politik. Itu kan akhirnya diukur, dipersentasekan. Identitas itu macam-macam, ada identitas kesukuan, identitas keagamaan, identitas macam-macam, kewarganegaraan, dan bahkan identitas alumni macam-macam. Itu kan semuanya identitas. Nah, namun sering sekali orang berbicara politik identitas ini berbicara soal agama, yang mana pembicaranya itu adalah orang Islam sendiri yang menyerang Islam. Itu kita kadang bingung ya, apa maksudnya sih. Sebenarnya kalau kita memahami ya, bahwa pembicaraan politik identitas di panggung politik itu adalah politik identitas itu sendiri. Oke, kalau orang memahami hal itu. Namun jika misalkan masuk di tayangan YouTube dan ditonton oleh banyak orang dan kemudian dicerna oleh orang-orang yang dalam pengertian tanda petik belum mempelajari suasana atau pencekraman di dalam politik itu atau keganasan politik dan tipu daya politik itu, pada akhirnya kan mereka yang belum pernah mempelajari ilmu politik terbawa arus, seolah-olah pembicaraan politik identitas itu adalah edukasi yang baik. Dan jangan, kan gini, dalam pembicaraan politik identitas itu pasti menunjuk atau mengarahkan para pendengarnya untuk tidak memilih orang yang kemudian menampilkan dirinya lebih soleh, menampilkan dirinya lebih alim,
atau menampilkan dirinya lebih menghormati ulama dan sebagainya. Ini kan dianggap politik identitas. Jadi ini yang tidak sehat sebenarnya. Padahal itu sudah masuk di dalam kultur kita. Sebagaimana seorang politisi datang ke berbagai ulama gitu kan dalam momen politik untuk meminta nasihat dan seterusnya, itu sah-sah saja. Jika itu dibaca sebagai politik identitas, maka kacaulah kita itu ya, kacau. Nah, apalagi ada yang membawa luka-luka lama di dalam politik identitas ini. Misalkan tahun 2017 lalu ketika Ahok dipenjara karena membawa-bawa firman Tuhan yang dia tidak mengerti tentang itu. Dia mengatakan orang yang menggunakan ayat-ayat itu orang yang berbohong gitu kan. Dan orang yang terpengaruh dengan ayat-ayat itu orang yang dibohongi atau orang yang dibodohi. Itu pada akhirnya menjadi senjata-senjata yang basi sebenarnya. Tapi bagi orang yang baru, milenial yang belum pernah mengikuti wacana-wacana politik dan baru-baru ini saja mengikuti politik, pastilah mereka terpengaruh, terperdaya itu kan. Ya itu kira-kira ya, bicara politik identitas itu tidak sehat gitu. Nggak usah lah bicara kita, nggak usah terlalu banyak berbicara tentang politik identitas. Lebih baik kita berbicara bagaimana nih menanggapi koalisi yang lompat sana lompat sini gitu kan, yang sudah deklarasi tapi runtuh lagi. Lebih baik kita berbicara itu dan kita berbicara logis, selogis apa wacana-wacana politisi kita yang lagi berkompetensi berlomba-lomba di dalam uh, perlombaan politik ini kan. Itu lebih seru daripada kita berbicara agama, daripada kita berbicara identitas. Itu pembicaraan yang palsu sebenarnya. Ya begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.